Pernah nggak sih Anda kasih perintah ke AI, udah detail banget, hasilnya malah naco. Ternyata ada satu teknik kunci nih untuk membuat AI berpikir jauh lebih terstruktur. Dan itulah yang akan kita bongkar hari ini. Prompt chaining atau rantai prompt. Siap? Yuk kita mulai. Jadi pertanyaannya sekarang udah geser nih. Bukan lagi sekedar AI bisa apa, tapi lebih ke gimana caranya kita memandu AI untuk menyelesaikan masalah yang rumit, yang butuh banyak langkah. Ini bukan soal satu perintah ajaib, tapi tentang membangun sebuah alur kerja yang cerdas. Dan kuncinya ya ada pada teknik yang akan kita pelajari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya prompt chaining itu? Yuk kita bedah bareng-bareng mulai dari definisi Nanuro ya. Intinya gini, ini tuh teknik nyambung-nyambungin perintah. Coba bayangin deh, setiap jawaban dari AI itu bukan titik akhir, tapi justru jadi jembatan buat perintah selanjutnya. Jadi hasil dari langkah pertama kita lempar lagi buat jadi bahan bakar langkah kedua, dan seterusnya. Jadi kayak bola salju menciptakan sebuah momentum yang terus membangun. Biar gampang, bayangin aja kayak jalur perakitan mobil di pabrik. Kan nggak ada tuh satu stasiun kerja yang langsung bikin mobil utuh dari nol. Nggak mungkin. Pasti ada bagian yang pasang sasis, terus pindah ke stasiun berikutnya buat pasang mesin, lanjut lagi pasang roda. Nah, masing-masing stasiun punya satu tugas yang spesifik. Prompt chaining itu persis kayak gitu logikanya, tapi buat ngolah informasi. Satu langkah, satu tugas. Hasilnya jauh lebih rapi dan presisi. Tapi mungkin Anda mikir, kenapa sih harus ribet begini? Kenapa nggak kasih aja satu perintah super panjang dan detail? Nah, ini dia masalahnya. Pendekatan satu untuk semua itu ternyata punya kelemahan yang lumayan fatal. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Kalau kita kasih satu prompt yang terlalu padat dan kompleks, AI-nya suka pusing sendiri, bingung, fokusnya buyar, instruksi yang di awal malah dilupain. Hasilnya, acak-acakan. Beda banget sama rantai prompt. Dengan rantai prompt, kita kayak nuntun dia, langkah demi langkah. Tiap perintah jadi fokus, ringkas, dan tajam. Hasil akhirnya jelas jauh lebih terkontrol, kualitasnya bagus, dan yang paling penting, sesuai sama maunya kita. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung yuk, gimana alur kerja ini berjalan di dunia nyata. Kita pakai contoh yang gampang aja. Misalnya nih, kita punya artikel yang panjang banget. Langkah pertama, kita suruh AI, tolong rangkum artikel ini. Oke, keluarlah rangkumannya. Bagus sih, tapi masih kepanjangan buat dipost di media sosial. Nah, disinilah rantainya dimulai. Kita ambil rangkuman tadi, terus kita kasih perintah kedua. Ubah rangkuman ini jadi sebuah tweet. Dan, voila! Hasil akhirnya adalah sebuah tweet yang singkat, padat, dan siap diposting. Kelihatan kan polanya? Informasinya diolah dan disempurnakan di tiap tahap. Itulah kekuatannya. Contoh barusan itu baru permukaannya aja loh, cuma puncak gunung es. Terus, di mana lagi sih kita bisa pakai alur kerja cerdas ini? Coba deh bayangin kemungkinannya. Anda bisa bikin alur kerja buat, katakanlah, nyusun draft novel. Perintah pertama buat bikin plot, hasilnya jadi input buat perintah kedua, yaitu ngembangin karakter. Atau untuk analisis data. Perintah pertama buat ekstrak data, lanjut perintah kedua buat bersihin data itu, terus perintah ketiga buat bikin visualisasinya. Semuanya otomatis, bahkan bisa buat asisten riset atau chatbot yang super pinter. Kuncinya selalu sama, pecah tugas raksasa jadi potongan-potongan kecil yang gampang dikerjakan. Oke, jadi dari semua yang kita bahas tadi, apa sih poin paling penting yang harus kita bawa pulang? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa mulai pakai ini? Nah, ini dia intinya. Dan, jujur, ini lebih dari sekedar teknik AI loh. Ini tuh semacam filosofi. Anggap aja gini, kita nggak mungkin kan mindahin gunung pakai satu skop. Nggak akan bisa. Caranya, ya kita pecah gunung itu jadi kerikil-kerikil kecil yang bisa kita angkut satu persatu. Itulah esensi sejati dari prompt chaining. Jadi, sekarang giliran Anda. Yang Anda pelajari hari ini bukan cuma sekedar teknik, tapi salah satu kunci untuk membangun sistem AI yang benar-benar canggih. Coba deh pikirin satu masalah rumit yang pengen banget Anda selesaikan. Udah kebayang? Sekarang coba pecah jadi langkah-langkah kecilnya. Sistem keren apa nih yang bakal Anda ciptakan? Terima kasih sudah menyimak.